Rock Lovers, jumpa lagi di Rock News bareng Reta di sini. Dan selamat hari Senin buat kalian semua di tanggal 22 Agustus 2022. Reta selalu ngeharapin kalian dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat juga, dan semoga aktivitas kamu lancar di hari Senin ini ya. Banyak banget informasi yang akan Reta berikan untuk kalian semua selama 1 jam ke depan ini. Jadi pastikan tidak kelewatan satu informasi apapun, karena menarik banget untuk kalian simak dan kalian ketahui. Salah satunya mengenai seorang tukang sayur berinisial OK, 42 tahun, dan tukang ojek yakni JP berusia 42 tahun di Kupang, Nusa Tenggara Timur, terancam hukuman 10 tahun penjara setelah ditangkap dan ditetapkan tersangka judi online. Kasat Reskrim Polresta Kupang Kota AKP Hasrija menjelaskan OK dan JP ini dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara karena kedua tersangka tersebut menyediakan akun judi online dan menyediakan fasilitas bagi orang lain untuk bermain judi online melalui akun di telepon seluler mereka gitu. Dan juga dari pihak kepolisian menemukan transaksi secara online melalui akun judi PT Togel. Dan disangkakan si OK dan JP ini memiliki akun judi di PT Togel itu ya, masih ada jejak digitalnya yang tertinggal di sana. Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajaran kepolisian baik di Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek untuk memberantas seluruh bentuk praktek perjudian. Ya, Rock Lover sudah benar-benar ya jualan sayur, yang satu juga jadi tukang ojek, kerjaannya halal walaupun tidak banyak tapi halal ya, itu yang paling penting. Tahu-taunya ditangkap karena tersangka judi online. Apalagi dia menyediakan akun dan juga menyediakan HP milik mereka supaya bisa digunakan untuk judi online begitu. Semoga aja sih untuk praktek judi online ini bisa segera diberantas ya nggak sih ya, judi. Ya ingat Rock Lovers, kalau kita mau mencari nafkah ya itu harus dengan jalan yang benar gitu ya, bukan yang istilahnya mencari yang seperti ini, mau cepat, mau instan, tapi jalannya nggak benar gitu, alias ya haram hukumnya begitu ya. Harus nih Rock Lovers ya, apalagi untuk para keluarga, kepala keluarga nih, untuk memberikan nafkah untuk istri dan anak tuh harus menggunakan uang yang halal ya, supaya berkah. Oke, semangat buat Rock Lovers yang beraktivitas di hari Senin ini. Mabes Polri akan mendalami isu konsorsium 303 yang disebut-sebut dipimpin oleh mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan berbagai isu yang beredar di media sosial terkait dengan konsorsium 303 akan ditelusuri oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Ini sudah didalami ya Rock Lovers, karena kan akhir-akhir ini konsorsium 303 yang beredar di media sosial merupakan jaringan yang diduga melibatkan sejumlah orang termasuk pejabat Polri. Belum diketahui pasti kebenarannya, tapi telah menjadi sorotan banyak warganet mengingat konsorsium diduga membackingi atau terlibat dalam bisnis perjudian. Seperti yang informasi yang sebelumnya ya, ini jadi saling berkaitan begitu. Nah, ditegaskan pula bahwa penyakit masyarakat ini seperti aktivitas perjudian, premanisme, narkoba akan ditindak tegas oleh kepolisian. Jadi siapapun ya, mau itu dari kepolisian yang terlibat, Rock Lovers, ini tidak ada ampun seperti yang sudah dikatakan oleh Kapolri. Kalau ada anggota Polri yang terlibat dalam kasus-kasus seperti ini, itu nggak segan-segan akan dicopot. Semoga aja sih untuk konsorsium 303 ini bisa ditelusuri lebih cepat lagi ya, dan pastinya ya nggak terburu-buru lah ya, karena kan pastinya konsorsium 303 ini mungkin jaringan yang sangat besar, melibatkan banyak orang juga ya. Semoga bisa terbongkar ya. Seorang warga Israel dilaporkan tewas di Indonesia saat mendaki Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat baru-baru ini. Warga Israel tersebut bernama Boaz Bar Anan, berusia 37 tahun, yang merupakan warga ibu kota Tel Aviv. Nah, lantaran Israel dan Indonesia tidak punya hubungan diplomatik, Anan dikabarkan masuk menggunakan paspor Portugal.
Nah, media Israel sendiri melaporkan insiden ini terjadi di hari Jumat tanggal 19 Agustus pekan lalu. Seorang petugas polisi Indonesia mengatakan Anan jatuh ke lereng gunung hingga 150 meter saat mendaki di ketinggian 3.766 meter. Kejadian bermula ketika Anan dan 2 turis lainnya memulai pendakian mereka bersama dengan pemandu. Nah, istri pemandu mengatakan kepada media lokal bahwa Anan tengah bersuah foto sebelum jatuh dan meninggal dunia. Petugas di cagar alam dekat Gunung Rinjani menemukan jasad Anan dan dokumen perjalanannya termasuk paspor Israel. Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan telah menerima laporan tersebut hingga hari Minggu kemarin. Jenazah Anan dikabarkan masih belum dievakuasi dari tempat kejadian ya. Ya, ini yang perlu hati-hati banget ya, rock lovers. Emang sih kalau kita udah naik gunung gitu ya, atau melihat suatu keindahan yang tercengang saking indahnya, itu kadang kita nggak memperhatikan lokasi sekitar kita gitu. Namanya aja alam, rock lovers ya. Mungkin ada yang sedikit sudah rapuh atau dan lain sebagainya. Apalagi ini kan di gunung ya, di gunung udah dapat spot fotonya yang bagus, udah dapat angle-nya juga yang bagus, nggak lihat kalau pijakannya salah mungkin nih ya, atau dia waktu ngambil fotonya terlalu ekstrim tempatnya, karena memang sering kejadian banget di gunung rock lovers ya, lagi bersuah foto tapi karena saking asiknya fotoan sampai nggak memperhatikan situasi sekitarnya. Jadi kalau mungkin nih rock lovers ya yang suka banget foto-fotoan ataupun yang memang sering naik gunung, alangkah lebih baiknya sih kamu difotoin kayak gitu ya, supaya juga kamu bisa ngelihat keadaan sekitar, dan yang fotoin kamu kan udah di sini aja, jangan terlalu ke belakang, atau hati-hati di situ gitu ya. Jadi kalau sendiri kan takutnya terjadi seperti ini ya. Oke, itu dia rock lovers informasinya. Memang kalau kita lihat Gunung Rinjani itu benar-benar cantik banget ya rock lovers. Untuk kalian semua mungkin yang pernah mendaki Gunung Rinjani pasti setuju dengan perkataan Lena. Menyusutnya permukaan air sungai Yangtze, China mengungkapkan misteri pulau kecil yang tenggelam di kota Chongqing. Di atas pulau kecil yang terdiri dari bebatuan itu berdiri pula 3 patung Buddha kuno. Nah, melansir dari Reuters, ketiga patung ini diyakini telah berusia 600 tahun. Wow, bayangin, keren banget nih. Ketiga patung ini juga ditemukan di bagian tertinggi pulau bebatuan yang dinamakan Foyiliang. Mulanya bangunan ini diidentifikasi dibangun pada masa dinasti Ming dan Qing. Salah satu patung menggambarkan seorang biksu duduk di atas alas teratai. Nah, permukaan air sungai Yangtze juga telah menyusut dengan cepat akibat kekeringan dan gelombang panas yang menerjang bagian barat China. Karena memang yang China sendiri lagi dihantam dengan gelombang panas, akhirnya membuat sungainya itu juga sungai Yangtze menyurut ya, dan akhirnya pun terlihat patung-patung Buddha kuno terlihat sangat jelas. Mungkin yang selama ini nggak kelihatan, tapi ini kelihatan jelas banget guys. Bayangin 600 tahun patung ini berusia. Keren. Nah, curah hujan di lembah Yangtze juga tercatat 45% lebih rendah dari biasanya sejak bulan Juli lalu. Dan gak hanya di China yang mengalami kekeringan ini di sungai Yangtze-nya, tapi juga terjadi di Spanyol yang mengungkapkan harta karun yang lama terpendam. Karena lagi kekeringan, akhirnya terlihat lah itu ya, harta karun yang selama ini tidak terlihat kering akhirnya kelihatan banget. Sungai besar lainnya di Eropa yaitu Danube juga mengalami kekeringan terparah selama hampir 1 abad. Sungai yang melintasi beberapa negara ini memperlihatkan lebih dari 20 kapal perang Jerman yang tenggelam selama Perang Dunia II di dekat kota pelabuhan Serbia Prahovo. Jadi karena kekeringan ini terlihatlah rock lovers apa aja isinya di dalam sungai itu. Baik itu peninggalan-peninggalan yang sudah lebih dari berapa ratus tahun yang lalu, kelihatan jelas dan masih bagus juga. Belum lagi tadi kekeringan yang melanda Spanyol, akhirnya terlihatlah harta karun yang lama terpendam ya. Muncul batu-batu prasejarah. Dan juga tadi di sungai besar Eropa, Danube juga terlihat ya 20 kapal perang Jerman yang selama ini tenggelam di danaunya ya selama Perang Dunia II di dekat kota pelabuhan Serbia Prahovo. Wah, luar biasa banget. Suatu penampakan juga ya yang akhirnya kita bisa melihat,
wow, ini ada bukti sejarahnya loh dulu ya. Ya walaupun sih juga sebenarnya kita bisa melihat itu ya lagi sulit juga karena lagi mengalami gelombang panas. Ya semoga aja sih untuk gelombang panas yang terjadi di Eropa, China juga bisa kembali pulih juga ya. Nah buat kita yang ada di sini nih guys, kalau dilihat-lihat kan masih bersyukur ya kita ya untuk ya cuaca suhu yang ada di Indonesia juga masih terbilang baik ya, nggak panas banget, nggak hujan banget. Puji syukur banget ya Rock Lovers. Ya kita juga harus antisipasi dan jaga selalu. Dan hemat listrik yang paling penting banget. Kalian ingat harus hemat listrik. Ada listrik yang gak kepake di rumah atau alat elektronik, maksud kata TV atau kipas angin, AC kamu di rumah yang gak kepake tapi tetap nyala, lebih baik dimatikan ya. Atau mungkin nih ada yang suka banget nyalain air sampai gak dimati-matiin sampai penuh banget. Nah ini kalian bisa matiin air untuk menghemat energi kita Rock Lovers. PLN bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN bergerak cepat melakukan investigasi dan penanganan data pelanggan yang terekspos di internet. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perlindungan data pribadi masyarakat. Nah, juru bicara PLN Gregorius Adi Triatto menyampaikan hingga hari Sabtu kemarin di jam 1 siang waktu Indonesia Barat, sistem data pelanggan aktual PLN aman dan tidak dimasuki oleh pihak luar. Pengecekan ini dilakukan pada data center utama PLN melalui sistem dari berbagai perimeter dan semua dalam kondisi aman. Mendelik beberapa data yang dimunculkan di media sosial, pihaknya mengatakan data tersebut merupakan replikasi data pelanggan yang bersifat umum dan tidak spesifik. Ya, datanya juga disinyalir diambil dari aplikasi dashboard atau data pelanggan untuk keperluan data analitik. Maka dari itu, data yang muncul di media sosial diperkirakan tidak berdampak besar bagi pelanggan karena bukan data real transaksi aktual pelanggan serta tidak terupdate. Oleh karena itu ya, dia pun menjamin jika secara umum pelayanan kelistrikan kepada pelanggan tidak terganggu. Karena sebelumnya ya sempat diberitakan kalau data dari pelanggan PLN serta IndiHome ini bocor guys. Sampai-sampai kita tuh kayak berpikir kok bisa bocor ya. Dan untuk kebocoran dari data ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Sering banget ya. Ya mungkin keamanan data di Indonesia ini agak kurang kuat gitu atau kurang aman sehingga kita juga agak-agak takut juga ketika mengisi data yang beneran data kita nih realnya, takutnya ya bocor. Tapi udah dipastikan oleh pihak PLN tadi bahwa yang tersebar di media sosial atau yang tersebar di secara publik ini bukan data realnya, bukan data real 100% begitu ya. Ya dan semoga aja untuk dari IndiHome juga bisa segera menjelaskan juga ya apakah benar data-data dari pelanggan IndiHome ini bocor, data realnya atau tidak, karena PLN sudah memberikan klarifikasinya kalau data yang bocor ini bukan data real dari pelanggan listrik. Wah, kalau udah Blackpink yang comeback itu sih jangan diragukan lagi. Benar-benar swag, savage banget Rock Lovers ya. Apalagi comebacknya yang kemarin dan merilis video klip Pink Venom pada hari Jumat dan sudah memecahkan rekor guys sebagai video klip paling banyak ditonton di YouTube pada 2022 selama 24 jam pertama. Berdasarkan data yang dihimpun YouTube, Pink Venom ini sudah ditonton sebanyak 86,2 juta kali dalam 24 jam setelah rilis di hari Jumat kemarin. Selain itu, video klip ini telah mendapat 6 juta likes dalam rentang waktu yang sama. Alhasil, Pink Venom dari Blackpink menduduki peringkat keempat sebagai video klip di YouTube selama 24 jam penayangan sepanjang masa berdasarkan laporan Variety. Nah, peringkat pertama masih diisi oleh BTS dengan video klip Butter yang ditonton sebanyak 108,2 juta selama 24 jam pada tahun lalu. Wah, ini bisa-bisa disalip nih sama Blackpink ya Rock Lovers. Emang keren banget sih ya. Memang kalau comebacknya Blackpink tuh nggak pernah gagal ya. Kalau katakannya orang-orang nggak pernah gagal. Selalu comebacknya tuh epic banget, epic comeback guys. Kemudian di peringkat kedua ada BTS yang kembali menyumbang rekor dengan video klip Dynamite dengan angka 101,1 juta pada tahun 2020
Sedangkan Blackpink mengisi posisi ketiga dengan video klip How You Like That yang ditonton sebanyak 86,3 juta kali dalam 24 jam di tahun 2020. Isinya Blackpink dan BTS ya kayaknya. Karena saling kayak kebut-kebutan ya. Yang satu BTS, kalau girl groupnya Blackpink. Emang keren banget sih Blackpink ya. Sukses pastinya buat Blackpink terus. Dan pastinya ini juga karena siapa lagi kalau bukan karena Blink. Iya kan? Blinknya ini pasti kuat banget sih. kuat streamingnya ya guys ya. Keren. Tapi memang mereka patut diacungi jempol sih atas comebacknya yang kali ini. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HPmu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.